Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari dari salah satu kelompok manajemen organisasi filantropi Islam. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang manajemen, yaitu salah satu Badan Wakaf Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BWI. Perkenalkan, saya Iwana Zerli Afikoh dan bersama rekan-rekan saya yaitu Aisyah Nabilah, Fauzia Hayati, Nurul Asih Hajati, dan Siti Miftahul Jannah. Next. Next, ya, outline-nya. Jadi, di sini dalam presentasi ini kita akan menjelaskan tentang profil BWI, visi BWI, misi BWI, terus strategi pengembangan wakaf oleh BWI, program-program yang dijalankan oleh BWI, dan manajemen yang ada di BWI. Next. Selanjutnya tentang profil Badan Wakaf Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Miftahul Jannah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir atau pengelola aset wakaf yang sudah ada. Jadi BWI ini hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan produktif. Nah, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Anggota BWI diangkat oleh Presiden. Masa jabatannya itu selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI sendiri itu ada 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Periode berikutnya, anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden, lalu periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh BWI. Next. Nah, ini ada timeline dari BWI. Pertama, 27 Oktober 2004, terbit Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lalu pada 15 Desember 2006, terbit Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004. Dan selanjutnya, 13 Juli 2007, terbit Kepres Nomor 75 per M tahun 2007, terbentuklah BWI dengan ketua yaitu Kiai Haji Tolha Hasan. Nah, selanjutnya tanggal 9 Juni 2011 terbit Kepres nomor 111 per M tahun 2011 BWI periode kedua. Nah, ketuanya masih sama yaitu Kiai Haji Tolha Hasan. Pada tanggal 19 Oktober 2014, lalu terbitlah Kepres nomor 177 per M tahun 2014 untuk BWI periode ketiga yang ketuanya Maftuh Basyuni. Next. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang visi BWI, misi BWI, dan strategi pengembangan wakaf oleh BWI. Next. Yang pertama adalah visi BWI. Jadi BWI memiliki visi yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Selain itu, BWI juga memiliki misi yaitu menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta Badan Wakaf untuk kepentingan ibadah dan keberdayaan masyarakat. Next. Untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, BWI memiliki strategi-strategi, yaitu pertama, meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional. Lalu, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
Selanjutnya adalah meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Lalu mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf dan menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Terus mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang terakhir adalah menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya masuk ke program BWI. Nah, di sini sebenarnya terdapat 3 divisi dalam program BWI, yaitu Divisi Pembinaan Nazir, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, dan Divisi Kelembagaan. Namun di sini kami hanya akan fokus pada program Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Nah, dalam divisi ini terdapat 4 program. Program yang pertama adalah program pemetaan tanah. Nah, di sini program pemetaan tanah ini bekerja sama dengan divisi-divisi terkait dengan tujuan yang pertama, memberi arah bagi upaya peningkatan produktivitas pengelolaan harta wakaf. Yang kedua, memberdayakan potensi harta wakaf yang sudah ada, bekerja sama dengan nazir setempat. Yang ketiga adalah merupakan wujud nyata kontribusi BWI dalam bentuk bantuan teknis dan manajemen, yang mana berupa, yang pertama itu ada ide pengelolaan wakaf produktif, yang kedua bantuan penyiapan proposal, yang ketiga bantuan manajemen pembangunan proyek, yang keempat, bantuan manajemen proyek wakaf produktif. Yang kelima, meningkatkan peran dan keberadaan BWI dalam waktu singkat di kalangan nazir dan masyarakat luas. Dan yang terakhir, merupakan bagian dari upaya pembangunan kepercayaan BWI. Nah, di sini ada sistem pelaksanaannya, yaitu menggunakan pendekatan prioritas, yang mana pada daerah secara ekonomis dianggap potensial dan dengan berbagai pertimbangan. Nah, untuk area pemetaannya ada di Jawa dan Sumatera, luar Jawa dan atau Sumatera, pusat kota, pusat industri, pusat agrobisnis, dan kategori lainnya. Nah, berdasarkan pemetaan tanah wakaf ini ditetapkan proyek wakaf produktif yang akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanah wakaf tersebut. Selain itu, dalam pelaksananya juga dapat dibuat skala prioritas. Nah, yang kedua, program penghimpunan dana wakaf uang. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penghimpunan pola umum atau general cash wakaf. Nah, sistemnya sendiri dilakukan secara umum tanpa dikaitkan pada suatu proyek investasi tertentu. Nah, sistemnya BWI ini akan membuka rekening di bank syariah tertentu. Kemudian para wakif menyerahkan ke BWI melalui kantor-kantor layanan bank syariah yang telah ditetapkan. Nah, tujuannya dana akan dikumpulkan dalam suatu rekening penghimpunan investasi sebagai bentuk pool of fund. Selanjutnya akan diinvestasikan dalam proyek investasi harta wakaf yang sesuai dengan kriteria. Dalam upaya peningkatkan image dan branding BWI, maka akan dicanangkan gerakan wakaf nasional oleh Presiden dan jajarannya. Nah, selain itu, guna lebih membangkitkan minat dan perhatian masyarakat luas, BWI juga mendorong lembaga penghimpun dana wakaf untuk bekerja sama dengan LKS dalam menggerakkan wakaf. Nah, terus untuk penghimpunan pola khusus yang kedua ini, sistemnya itu dilakukan secara khusus terkait pada proyek investasi harta wakaf yang akan dilaksanakan oleh BWI dan terkait pada aspek peruntukan harta wakaf. Misalnya proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat atau masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran. Nah, terus melalui pola ini, wakif dapat menetapkan jenis investasi dan terlibat pada penyaluran pembentukan harta wakaf. Dalam pola ini juga dibentuk rekening penampungan khusus di bank syariah yang dipisahkan dari rekening penghimpunan dana wakaf pola umum. Nah, tujuannya untuk program dapat dikomunikasikan dengan model penghimpunan dana secara komersil, yaitu bekerja sama dengan investor. Contohnya, proyek pembangunan apartemen sehat islami pada tanah wakaf yang strategis.
Yang ketiga, terdapat program investasi harta wakaf. Nah, kegiatan ini dilakukan dalam upaya mengembangkan, mendayagunakan, dan memberi nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan nilai manfaat sosial atas harta wakaf. Dana wakaf yang digunakan di sini itu dihimpun dari program wakaf umum maupun wakaf khusus, serta dana yang dihimpun dari pola kerjasama investasi yang bersifat komersial dari para investor dengan menggunakan pola musyarakah, ijaroh, dan pola investasi komersial lainnya yang sesuai dengan syariah. Hasil investasi ini akan digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, untuk keberdayaan masyarakat. Nah, 90% untuk mauquf alaih dan 10% untuk penerimaan Badan Wakaf Indonesia. Next. Next. Nah, selanjutnya adalah program penyaluran hasil investasi. Dari 90% keuntungan bersih yang akan diperuntukkan untuk mauquf alaih, nah ini akan ditempatkan pada rekening khusus untuk penampungan dana pemberdayaan umat. Dana pemberdayaan umat ini akan dikeluarkan sesuai program peruntukan harta benda wakaf yang akan ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Terdapat 4 peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama, itu untuk aktivitas bina pendidikan, di mana hasil investasi tersebut digunakan untuk pendirian sekolah gratis, bantuan uang sekolah, buku, seragam, bantuan peralatan pendukung sekolah, bantuan honor guru, dan sarana prasarana pendidikan lainnya. Nah, sedangkan untuk aktivitas bina ekonomi itu digunakan untuk program modal bergilir untuk pengusaha kecil, terus pelatihan dan pembinaan bagi usaha kecil. Juga melakukan program riset pemasaran dan pengembangan mutu produk untuk usaha-usaha yang kecil. Dan selanjutnya untuk bantuan kelembagaan keuangan usaha kecil mikro seperti BMT. Next. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas untuk bina kesehatan, di mana hasil investasi wakaf tadi digunakan untuk pendirian rumah sakit gratis, untuk bantuan tenaga dokter dan tenaga medis, untuk bantuan biaya kesehatan ibu hamil, dan bantuan melahirkan bagi orang yang tidak mampu. Dan selanjutnya untuk bantuan gizi bagi balita, bantuan kesehatan bagi orang tua atau jompo yang kurang mampu dan terlantar. Nah, yang terakhir itu untuk aktivitas bina sosial, di mana hasil wakaf ini digunakan untuk program pelatihan kerja dan usaha bagi para pengangguran. Dan selanjutnya untuk program penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah. Selanjutnya untuk program penanganan gelandangan, pengemis, dan kaum miskin kota. Dan selanjutnya yang terakhir untuk program pembangunan sarana transportasi seperti jalan. Next. Lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengelolaan manajemen dalam Badan Wakaf Indonesia. Next. Nah, yang pertama adalah manajemen penghimpunan wakaf uang. Di BWI ini, penghimpunan wakaf uang dilaksanakan oleh Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf. Proses penghimpunan wakaf uang pada BWI secara langsung dilakukan setiap 1 tahun sekali dan hanya pada bulan Ramadan, yakni dengan cara mensosialisasikan wakaf uang baik melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet, dan juga menggunakan media cetak seperti koran dan juga melalui media internal. Badan Wakaf Indonesia dengan cara menyebarkan brosur, pamflet, pemasangan spanduk di sekitar perumahan warga, dan lain-lain. Wakaf uang diterima oleh BWI melalui LKS PWU atau disebut Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, dan BWI ini sudah bekerja sama dengan 16 lembaga keuangan syariah.
Kemudian dari hasil penghimpunan ini diinvestasikan ke dalam produk perbankan seperti deposito syariah dan sebagian dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum. Kemudian dari investasi wakaf uang tersebut hasilnya disalurkan kepada mauquf alaih. Next. Nah, di sini ada fungsi-fungsi manajemen dalam penghimpunan wakaf uang. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Tanpa perencanaan yang baik, proses-proses selanjutnya seperti pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Perencanaan diperlukan agar kita memiliki tujuan yang jelas dari sebuah organisasi, target yang ingin dicapai juga jelas, program-program yang akan dilaksanakan yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan tersebut antara lain memperkirakan masa depan. Maksudnya ini dilakukan oleh BWI dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan ketika akan melaksanakan kegiatan penghimpunan. Nah, selanjutnya penentuan dan perumusan sasaran. Setelah melakukan forecasting, selanjutnya divisi pengelolaan wakaf BWI ini menentukan sasaran calon wakif yang akan dijadikan objek untuk aktivitas penghimpunan dana guna menggalang wakaf uang. Lalu selanjutnya ada penetapan tindakan, penetapan metode, penetapan penjadwalan waktu, penetapan lokasi, dan penetapan biaya. Nah, dalam selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu pertama pembagian tugas kerja. Dalam pembagian tugas kerja yang dihimpun oleh BWI itu tidak dilakukan sendiri, tetapi dengan mempekerjakan mahasiswa yang memang berminat menjadi fundraiser. Terus selanjutnya ada pemberian wewenang. Maksudnya pola pemberian perintah dan wewenang yang dilakukan oleh divisi ini bekerja sama dengan divisi lain, yaitu dengan divisi humas dalam mensosialisasikan wakaf uang dan untuk memberikan wewenang kepada fundraiser. Terus fungsi selanjutnya ada penggerakan, yaitu dengan melakukan bimbingan, pengkoordinasian, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling dengan menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpanan. Next. Nah, selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia pengelola dana wakaf, atau disebut juga dengan nazir. Dalam BWI ini dikelola oleh Divisi Pembinaan Nazir. Nah, divisi ini memiliki beberapa program kerja, yaitu yang pertama menyusun kurikulum untuk pelatihan Nazir. Nah, kurikulum ini untuk mengembangkan aset wakaf. Untuk mengembangkan aset wakaf, Nazir dilatih berdasarkan latar belakang, kualifikasi, dan kebutuhan sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada selain kurikulum juga penyusunan modul. Selanjutnya modul dalam kurikulum ini diteliti dan diuji oleh divisi Litbang. Lalu mengadakan lokal karya mengenai kurikulum dan modul tersebut, lalu menyelenggarakan juga pelatihan-pelatihan untuk nazir serta pemetaan tanah wakaf untuk tujuan produktif. Next. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang wakaf independen, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.